kasih teman-teman media semua. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini Ungu berkumpul komplit ya. Agendanya yang pertama latihan, yang kedua latihannya untuk apa? Persiapan Ungu konser tunggal di LS tanggal 8. Suami kalau Bengkel. Suami itu namanya bengkel ya? Di bengkel SCBD. Nah, kami sekarang sudah dengan Mas Arief selaku promotor. Alhamdulillah juga nanti akan memberikan beberapa informasi statement terkait pelaksanaan kegiatan konser Ungu tanggal 8 Maret di bengkel SCBD nanti. Saya hantar dulu aja beberapa poin. Konser di bengkel ini sebenarnya benang merahnya adalah konser kita di Singapura dan Malaysia yang alhamdulillah sudah bisa dikatakan lancar, sangat sukses. Di Malaysia kita 2 kali konser di hari yang sama, penuh, full, bahkan ada yang belum kebagian tiket dan mereka menunggu Ungu agar bisa konser kembali ke Malaysia. Begitu pula di Singapura dengan kapasitas ruang yang jauh lebih besar dibanding konser-konser kita sebelumnya. Alhamdulillah juga responnya juga sangat baik. Jujur di luar ekspektasi kita pada saat itu pasca pandemi, kita berpikir ini kayaknya bukan nggak percaya diri ya, tapi waduh ini mungkin kan kebijakan setiap negara kan mungkin berbeda-beda gitu kan pasca pandemi. Tapi ternyata memang sekali lagi di luar ekspektasi kita sangat sukses ya. Teman-teman di sana juga memang sudah rindu, kangen dengan bernostalgia dengan lagu-lagu. Nah di Jakarta ini kita thank you banget karena ada Mas Arief yang kemudian memberikan kepercayaan kepada Ungu agar supaya bisa melaksanakan konser di Jakarta tanggal 8 Maret. Beliau ini hari ini masih sendiri, belum ada pegangan yang lain. Tapi kita salut lah ini sama Mas Arief ini, hebat gitu. Kapasitas bengkel ini kurang lebih 1.500 dan alhamdulillah yang sudah sold itu 1.459. Tinggal mau dikasih ke siapa? Gandengan. Nah, jadi saya kira itu penghantar dari saya. Lagu juga nanti hari ini juga kita akan persiapkan, termasuk repertoarnya, lagu-lagu apa saja yang mau kita bawain. Karena jujur Ungu sudah punya lebih dari 15 album. Saya juga jujur aja udah mulai agak-agak lupa 15 album itu lagunya apa aja gitu kan, karena yang sering kita bawain di atas panggung ya itu aja sebenarnya, tidak kurang dari 20 lagu yang kita otak-atik bolak-balik itu lagi gitu. Tapi hari ini kita coba mau susun kembali. Contoh kayak di Malaysia kejadian itu ada lagu Ungu yang berjudulnya Aku Tahu, yang kita tidak pernah menyangka kalau lagu itu ternyata begitu populer di sana dan mereka request pada saat kita konser di sana. Nah, kita nggak mau kejadian di Jakarta. Semoga kita bisa buat rumusan yang baru untuk repertoar lagu supaya lagu-lagu yang meskipun tidak menjadi single atau tidak menjadi dalam tanda petik tidak menjadi populer pada masanya, kita coba cari tahu apakah ini bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung nanti untuk bisa sing along, bisa nyanyi bersama atau tidak. Saya kira itu saja. Mas Arief kayaknya udah lengkap tadi apa saya sampaikan ya. Jadi Mas Arief nggak usah ngomong lagi. Respon. Kita paling istimewa tuh apa sih untuk nanti di Jakarta, mungkin ada kejutan apa? Istimewa yang pertama itu karena ini pertama kali Ungu konser tunggal di Jakarta. Gitu. Sepanjang 26 tahun ya kalau saya nggak keliru ya. Ini pertama kali di Jakarta Ungu main sendiri gitu. Dan di jantung ibu kota gitu kan, SCBD. Jujur aja tempat itu ada pengaruh ya, bawa pengaruh. Ada gengsinya, ada bangganya gitu. Mas Arief ini memilih bengkel dan tentunya kita aminkan juga. Karena bengkel ini kan satu tempat yang memang menjadi titik kumpulnya anak-anak muda hari ini gitu kan. Nah, kita berharap titik kumpul ini sesuai dengan semangat konser Ungu nanti yang berjudul apa, masih di sini ya, di sini untuk berubah lagi ya, masih di sini rapnya masih di sini. Kalau saya bilang di sini untuk apa, bilang untuk selamanya. Rapnya masih di sini. Iya.
Jadi di sini untukmu. Di sini untuk. Ungu masih di sini untukmu. Yang spesial tadi ini yang pertama kali, seingat saya kalau saya nggak keliru Mas Bak, benar nggak sih Mas Bak? Ungu pertama kali di Jakarta Sendirian. sendirian. Iya sendirian. Yang lain biasanya pernah dengan Afgan di tenis indoor gitu ya. Itu yang pertama kali. Dan ini dalam rangka ulang tahun Ungu yang ke-26 tahun. Kenapa tidak mengusung tadi ini pertama kali ketika 26 tahun berkarya di musik tidak mengusung adanya penyanyi lain? Apa karena Ungu menampilkan beda dengan ini loh jati dirinya Ungu yang mungkin tanpa adanya embel-embel artis yang juga ikut manggung satu panggung? Gimana? Kenapa ambil? Maksudnya gini, bukan tidak ada kolaborasi. Akan ada kolaborasi, tapi kawan yang kolaborasi ini tidak berdiri sendiri. Contohnya gini, dulu Ungu pernah konser dengan Afgan, dengan Rosa misalnya. Rosa juga nyanyi dengan durasi 1 jam, Afgan nyanyi juga dengan durasi sekian. Di sini maksudnya tuh Ungu sendiri, tapi mungkin akan ada gimmick-gimmick kolaborasi, ya. Yang nggak tahu Mas Arif tapi siapa aja, ya. Nanti akan di-announce. Jadi tidak hanya Ungu sendiri di atas panggung, akan ada beberapa kawan-kawan kita, rekan-rekan musisi Indonesia. Yang jujur saya juga hari ini juga masih belum tahu nih siapa aja nih Mas Arif siapkan ini, kayak gitu. Untuk penampilan nanti itu berapa lagu ada? Dalam arti kan sudah 15 album. Pilihan untuk lagu-lagunya itu sendiri ada ritme tersendiri nggak sih? Treatment sendiri lagu apa yang memang akan ditampilkan di panggung di konser tunggalnya Ungu? Yang pasti sih ya semua hits yang pernah kita bikin pasti dibawain. Digabung sama lagu-lagu panggung ya nanti kita cari bareng. Yang pasti sih dari semua album ini 15 album ini ada yang kita bawain. Cuman mungkin religi enggak kali ya. Kita enggak bawain religi ya. Kenapa? Itu gak panjang pertanyaannya. Jawabannya panjang. Iya. Jadi ya mungkin yang pop, yang single kita pop, hits kita pop akan kita bawain. Dan ada kejutan-kejutan mungkin dari. Tapi jangan bilang dulu religi nggak dibawain dong. Ntar orang datang mau nonton religi ini malah nggak datang. Enggak sih, orang yang datang ke situ pasti nonton. Nggak religi. Pak itu diedit ya. Waduh. Silakan Mas Onji. Habis. Udah habis. Apalagi pertanyaannya tambah. Mungkin dari segi stamina gitu ya Kak, misalkan kan umurnya dari awal muda sampai sekarang. Enggak udah tua apa Ungu? Jangan gitu dong. Gua langsung deket. Untung gua nggak kesinggung ya. Iya. Untung kita di sini ya. Terlalu sakit hati. Bisa dibilang kan 15 album udah gitu, durasinya juga kan lumayan berjam-jam gitu. Mungkin ada yang membedakan mungkin caranya Kalau gue bilang iya sih. Kalau gue bilang sih kemarin di Malaysia tuh 2 hari berturut-turut, 1 hari tuh 20 lagu. Kalau kita yang berempat ini yang main musik sih ya pasti tinggal main aja kan. Tapi yang bernyanyi ini justru kemarin gue sempet khawatir, jujur gue sempet khawatir. Tapi ternyata kekhawatiran gue itu nonsen aja buat vokalis gue. Jadi insya Allah kita mau bawain 40 lagu nggak mungkin juga kan di bengkel tuh di bengkel 40 lagu. Tapi ya kalau stamina sih insya Allah lah. Gimana? Kalau nggak ada aral melintang, badan sehat, insya Allah kita tampil. gimana? Sempet ngos-ngosan gak sih ya? Bisa dibilang Enggak sih, kalau nyanyi sih enggak ya. Cuman memang ada yang berbeda. Dulu tuh kan biasa kita sambil lompat-lompat. Sekarang agak lompat-lompat udah agak berani ya. Enggak berani. Besoknya koyoan. Takut keseleo sih sebenarnya. Bukan enggak berstamina, takut keseleo aja karena kan bobotnya kan dulu berbeda sama sekarang kan. Bobotnya. Sekarang kan ada kelebihan depan. Ada kelebihan belakang gitu. Khawatir aja sih itu aja. Jadi tapi tetap asik lah, konser kita sih tetap asik gitu. Gue ngerasain juga soalnya karena dan semua orang juga alhamdulillah komen-komennya di media sosial tuh Apa komennya yang paling gitu? Ya ampun walaupun udah besar tapi masih keren ya gitu loh, langsung ke fallback. Langsung ke fallback Kalau komen bagus gitu. kalau Ya. dia bilang tadi kok cabi banget langsung Iya, blok langsung. Itu yang julid-julid itu gua nggak suka ya. Jadi kita buat fun sih, konser ini akan fun, mungkin tidak semewah band-band lain yang pernah membuat konser lah, tapi yang dibutuhkan sama teman-teman pengunjung ini kan sebenarnya mereka terhibur. Iya, benar. Mereka bisa nyanyi bareng, mereka bisa berinteraksi, ya kan? Mereka bisa merasa menjadi bagian yang
terhibur dalam kegiatan itu sih goalnya sih di situ ya. Karena kita juga belum bicara sampai ke persoalan kita mau pakai baju apa, belum bicara dan lain-lain nih secara teknis belum. Yang paling yang perlu kita berikan jempol ini sebenarnya semangatnya promotor. Nanti promotor juga bisa jelaskan. Kok bisa-bisanya, kok berani-beraninya ini bayar ungu mahal banget gitu kan, di SCBD pula dia bengkel gitu kan. Dan ini satu-satunya promotor yang udah bayar lunas sebelum acara. Ini sangat luar biasa. Kita udah bagi-bagi loh. Malah kita juga setuju. Ini enak banget. Terus. Gitu, saya kira gitu sih. Teman-teman media dapat ini nggak? Dapat dong. Dapat kan? Oh iya. Dapat apa? Tiket. Kamu pengen dapat umroh. Amin. Ini yang sepedaan ya. Oke, Pasya, untuk semuanya, untuk Ungu sendiri, kenapa dari promotor sendiri akhirnya lu membuat konser? Kan kalau dibilang kan udah 27 tahun, itu artinya kan sudah banyak produk-produk apa lagu-lagu yang top. Akhirnya ada seorang promotor yang mau ngadain konser. Kenapa dari Ungu sendiri tidak ada gitu untuk niat ke situ? Karena Ungu orang kenal tahu Ungu itu seperti apa lagunya. Baru sekarang mau mulai konser sendiri gitu. Oke, pertanyaannya adalah Kenapa baru sekarang membuat konser? kenapa baru sekarang Karena udah 27 tahun loh mau ke 27 tahun. kita sadar sebenarnya. Kalau yang dimaksud ini kenapa baru sekarang konser di Jakarta? Kalau itu pertanyaannya ya. Kalau konser mah sering kan. Sebenarnya kalau konser itu sering. Konser sendiri pun sering di luar kota tapi tidak di Jakarta. Karena memang kalau bicara based on data, Clickers itu memang banyak yang di non Jakarta. Nah, di luar Jakarta. Di luar Jakarta itu kita angkanya sampai 2 juta berdasarkan KTA ya. Ini berdasarkan KTA yang mendaftar. Yang terinput di database Clickers itu 2 juta itu jumlahnya terbagi-bagi, misalnya di Tangerang, Surabaya berapa, itu yang KTA. Nah, memang di Jakarta ini kalau kita berdasarkan KTA tidak sebanyak yang ada di luar kota. Gitu. Kayak contoh kita kemarin konser di Gatot Subroto ya. Yang datang cuma berapa? 20.000 ya? Dari kapasitas ruang 10.000 ya. Iya. Ya maksudnya surprise ya. Jakarta itu penuh dengan surprise. Bisa kita merasa kayaknya rame nggak ya? Ya ternyata lebih dari yang kita ini gitu. Seperti itu. Nah tentu bengkel ini kan menjadi lebih eksklusif. Karena yang pertama dia indoor. Yang kedua orang yang menonton nanti akan lebih dekat dengan kita. Karena panggungnya nanti dibikin ke depan sampai keluar pintu ya. Nah, jadi kita akan dekat dengan teman-teman. Dan ini memang ini sebenarnya bentuk jawaban pertanyaan teman-teman Clickers yang sekarang sudah mungkin sekarang sudah bawa keluarga ya, udah bawa suami, udah bawa anak, udah bawa segala macam lah. Gitu. Inilah momentumnya yang ditunggu-tunggu. Harga tiket berapa? Mulai dari berapa? Bisa begitu. Kan baru-baru ini banyak band yang buat konser juga dan harga tiketnya lumayan mahal ya. Berapa mas? Kalau dari Ungu sendiri ini harga tiketnya tergolong murah atau khususnya Jakarta ya? Iya, kita tiket di 300.000 buat yang festival. Jadi sebelumnya kita udah ngadain pre-sale itu 250.000 dan itu sold out dalam 1 jam. Jadi sekarang kita udah mulai yang pre-sale itu berapa tiket? 10, 20? 100 tiket. Oh 100 tiket. Pre-sale sudah. Paling mahal berapa? Paling mahal 300. 300.000. Mas Arif, ini tidak ada sponsor lain kah apa full dari tunggal? Harapannya sih ada ya. Hebat. Harapannya ada. Jadi memang ngambil momen kita juga zaman-zaman dulu kan nostalgia dengan lagu-lagu. Jadi harapannya mungkin penonton nanti atau teman-teman bisa hadir ke acara itu untuk nostalgia pada saat dia dulu, seperti itu sih. Ini emosi Mas Arif sendiri karena clicker juga kali ya, karena membuat betul galau-galaunya dulu sama Ungu. Galau-galaunya sama Ungu. Ya sampai sekarang masih galau. Berarti alasannya untuk buat bareng sama bikin konser Ungu sendiri karena clicker. Kenapa? Karena seorang clickers atau ada alasan lain mungkin? Pasti clickers lah, dan momen-momen Ungu zaman dulu itu kan kita pasti udah ngerasain saat pacaran, saat apa, jadi galaunya kita ada nostalgia sih saya kira. Treatment khususnya ada mungkin dari promotor sendiri pada saat nanti acara? Kita akan ada visual dan akan ada LED yang bagus visual juga, dan kita bagi treatment lighting yang sangat bagus juga nanti, jadi
itu yang akan berbeda dari konser-konser lain. Walaupun memang posisinya tidak terlalu besar di bengkel, nggak kayak teman-teman yang lain, tapi sisi intimate yang kita kejar. Bisa bilang ini kan penontonnya regenerasi ya, dari usia masih muda sampai mungkin anaknya visinya jadi ikut mendengar. Oh, so cucu juga. Gitu nggak ada kepikiran gitu untuk kolaborasi sama Kesha, sama Zara, kan mereka juga kan di dunia musik juga. Di beberapa kesempatan kita udah pernah sih sama Kesha, meskipun ini ya sifatnya dadakan. Ya, nggak direncanakan gitu. Karena orang lebih suka yang dadakan ya, kayak tahu ya dibandingin direncanakan, kadang-kadang gitu ya, benar nggak sih? Iya kan? Karena ya pasti mungkin anak-anak kita nih akan nonton, akan datang. Ya kita lihat aja nantilah seperti apa kan, karena anak-anak kita justru kalau kita persiapkan malah grogi mereka. Gitu. Ada yang spesial di tanggal 8 besok dari Ungu. Kurang kencang. Enggak, soalnya nanya juga suaranya begitu. Yang spesial tanggal 8. Iya. Perasaan tadi udah dijawab kan? Udah jawab. Yang spesial itu ini pertama, seingat saya, yang pertama dilaksanakan di Jakarta, konser tunggalnya Ungu. Di tempat yang menurut saya, jujur ini tempat yang saya tahun 99 nonton konser Padi di situ. Tahun 99. Pada saat itu, dan hari ini saya datang ke situ yang ngisi acara gitu. Jadi kebayang nggak, saya pun bernostalgia dengan tempat itu sebenarnya, jujur aja. Waktu itu kan Enda nggak bisa ikut karena Enda kan nggak punya uang beli tiket. Waktu itu gue tinggalin gue. Gue datang ke situ, bengkel tuh udah nggak mungkin lah orang nggak tahu. Lu tinggalin gue. Jadi gue inget banget gue datang ke situ, nonton konser band Indonesia. Terus hari tanggal 8 gue datang ke sana, justru gue yang akan ditonton dalam konser itu. Jadi ya semuanya bernostalgia lah. Kalau lo tahu berapa jam itu? 1 jam atau berapa jam? Kita prepare konsernya? Iya. Prepare konser 2 jam. 2 jam. Untuk kostum. Jadi estimasi kita antara 15 sampai 20 hari. Artinya kostum pasti disiapin berapa? Karena kan pasti setiap pergantian lagu keringetan atau gimana kan ada pergantian tuh. Ada perubahan nggak? Iya. Ya itulah. Memang alasannya kita ganti karena keringetan. Iya. Ya iya maksudnya. Pengen gaya-gayaan keringetan, cuman yang apa inilah yang teratur lah. Pas ganti. Pastilah. Iya, apalagi Oroman tuh. Makanya ini hari ini sebenarnya tujuannya mau di setting semua nih hari ini. Apalagi drummer ya. Iya, drummer. Nanti kita pakai konsep bumi kok. Oh iya. Lebih ke bumi ya. Bumi, Pohon. Maksudnya Terasa salju gitu. Jadi apa? Terasa salju gitu Oman. Ya, kayak gitulah. Oke, aman. Nanti kapasitas semua penontonnya berapa? Akan 1.500. 1.500 lah. Terakhir penjual tiket kapan? Kita open sampai on the spot pun kita open. Sampai akhir acara juga asal udah beres. Ada yang beli berdonasi. Tapi sudah berapa persen udah hasilnya? Sekarang sudah 80%. Wah, dikit lagi ya, aman. Dikit lagi. Ada lagu baru nggak? Kita pasti baru lagu baru. Album baru maksudnya. Udah masuk dalam list kalau album baru. Nanti bocorin tuh ya. Itu buat lagu selain dasar hati kan? Apa gitu? Iya dong. Ya, yang berat atau apa namanya? Bocorin lagi. Sebenarnya lagu nih baru mau dibahas sekarang. Kebayang nggak tuh bawain lagu-lagu yang sudah puluhan tahun kita bawain dan bakal kita bawain lagi. Makanya nanti bukan hanya saya nggak lompat-lompat, mungkin yang nonton juga nggak berani lompat-lompat, takut pada keselio semua ya. Karena pasti yang nonton juga mungkin seumuran. Kayak gitu. Tapi ada dream konser sendiri nggak sih? Mungkin It's kalau my dream. kalau nanti gue kalau konser gue pengennya kayak gini ada yang mau dituangkan nggak? Kan pasti punya impian masing-masing tuh. Pada saat konser nanti punya kesempatan, Mas Magi. Wah, lagi. impian banyak ya. Cuma kan sekarang menyesuaikan sama tempat, menyesuaikan sama konsep. Cuma ya itu tadi kayak Pasya bilang, kayak Anda bilang, konsepnya kan mengacu kepada susunan lagu nantinya. Tema masih di sini tuh mesti diangkat itu kali ya. Tapi dari situ kita sesuaikan backdropnya, mood lightingnya, apa segala macam. Banyak sih, apa ada Pasya diangkat pakai
gerekan ke atas, terbang-terbang. Itu nggak mungkin ya. Agak sakit itu. Nggak mungkin. Itu agak sakit. Sakit itu nggak. Mungkin Roman juga drumnya diputar-putar. Itu nggak masalah. Itu kita Tapi Romannya di bawah tetap, drumnya aja yang muter. Banyak sih, banyak. Cuma ya itu tadi mesti based on konsep ya, konsepnya mau diapain. Nanti hari ini kita tahu pasti. Untuk Mas Arika sendiri ini persiapan konsernya sudah berapa lama sih? Apa memang dari sebelumnya sudah dari tahun lalu sudah ada konsep sendiri gitu? Persiapan sih sebenarnya cukup singkat ya, karena kan kemarin Ungu kan baru Desember ya. Iya. Desember di Singapura dan Malaysia. Kita melihat momen itu juga kan. Kenapa di Indonesia khusus Jakarta kok kita nggak bikin dengan 26 tahun ya. Nah momen itu diambil ya, persiapannya sekitar 2 Nontonnya bulan. di Malaysia apa di sini? Nggak nonton ya. Cuma melihat berita doang. Akhirnya momen itu kenapa nggak kita ambil di Jakarta gitu, dan di Indonesia. Mas Arif sebagai promotor bicara soal riders Ungu seperti apa sih? Oh ribet. Apa yang diminta, apa yang harus ada apa nih Mas Harus ada Arif? tukang pijit ya. Ya. Hantangi apa? Hantangi. Oh, bah. Jujur apa bohong? Jujur dong. Jujur bener-bener sangat santai, nggak ribet, sangat helpful. Nggak ada kopi gitu. Ya. Apa Mas pemilihan uniknya apa? Nggak ada ya, nggak ada yang unik, biasa aja sih. Belum tahu aja dia. Snack ya. Rata-rata itu kita bikin pusingnya pas hari H. Oh gitu. Enggak sih, kita nggak seribet-ribet itu. Kalau soal rider dari zaman dulu kita selalu merasa bahwa kayak kok nggak pantas ya, kayak nggak bisa nyediain sendiri. Nggak usah Sama aja. nyediain sendiri aja. Kalau Ungu itu yang ribet itu bukan ridersnya, orang-orangnya. Aduh, makasih Lin, kasih Tapi stikernya, terima kasih Lin, kalau makasih ya. setiap konser pernah nggak sih lupa lirik lagu sendiri? Iyalah. Pernah? Iya, pernah. Beberapa kali pernah. Khususnya lagu-lagu yang justru yang lupa itu lagu-lagu yang baru-baru. Kalau lagu lama-lama malah masih inget gitu, karena dulu kan lagu-lagu lama itu kita latihannya hampir tiap hari. Kalau sekarang Sehari kita 2 kali ya latihan. Iya, kalau sekarang tuh lagu baru tuh kan kita nggak pakai latihan, langsung recording, rekaman, udah rilis gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita latihan bertahun-tahun baru rekaman. Jadi lagu lama itu memang lebih nancep dibanding lagu-lagu yang baru. Tapi ya itu saya kira manusiawi lah ya. Banyak banget lagunya soalnya. Makanya saya kadang-kadang suka nengokin kunci. Nanti Oce lupa. Oce sama lupa. Jadi lempar-lemparan aja. Kayak gitu. Oke. Cukup ya? Oke, cukup. Cukup. Silakan latihan. Ya. Ya, hai teman-teman yang dimanapun berada. Di sini Ungu bersama Mas Arif selaku promotor konser Ungu 8 Maret 2023 di Bengkel Cafe di Jakarta, SCBD. Kita mau ngajak teman-teman yang ada di rumah, di luar sana, dimanapun berada, khususnya yang ada di seputaran Jakarta, jangan lupa untuk datang saksikan konser Ungu. Sekali lagi tanggal 8 Maret 2023 di Bengkel Cafe di Jakarta. Untuk tiketnya itu sangat terjangkau dengan harga 300.000 dan masih bisa untuk teman-teman pesen tiketnya sampai di hari H juga masih bisa ya, kalau masih tersedia. Dengan catatan kalau masih tersedia. Dan insya Allah kita akan nostalgia bareng-bareng, kita nyanyiin lagu Ungu bareng-bareng. Intinya tanggal 8 Maret adalah tempat kita berkumpul, tempat kita bernyanyi bersama dan juga bernostalgia. Thank you.